Assalamualaikum guys. Ya, kembali lagi. Nggak kembali sih, ini baru pertama kali. Gue buat channel ini Word of Indonesia untuk awal-awal ini gue ngomongin tentang pendidikan dulu sih sama teman-teman gue. Jadi uniknya di gue ini MC-nya 3, narasumbernya 1. Buang-buang waktu sebenarnya. Iya, buang waktu. Cuma ya oke lah, soalnya kita mau ngeliat dari banyak sudut pandang kan. Kita mau ngasih tahu ke kalian-kalian. Target kita sih anak-anak SMA lah ya. Enggak juga, boleh ya, orang lain juga boleh. Orang lain juga boleh, atau yang masih semester 2 mau ganti jurusan. Selagi masih bertahan masih bisa. Ya. Tapi kalau misalkan lu mau ganti jurusan semester 5, mending pikirin baik-baik. Ya, enggak sih, gue pengen ngomong kalau semester 2 lu mau ganti jurusan, takutnya malu marah gitu, duitnya keluar lagi. Iya. Duit sama umur sia-sia. Ya, umur sih. Oke. Hari ini gue ngundang temen gue, Raditsa Ramadan ya nama lo ya? Iya, nama gue Raditsa Ramadan. Gue sekarang kuliah di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah, jurusannya Akuntansi Internasional. So, in study I learn English. Learn English. Jadi ya. tujuan lu kuliah buat jajan ya? Enggak. Oke. Lu kenapa sih masuk akuntansi? Apalagi ada embel-embel internasionalnya gitu. Nah, jadi gini ya. Pertama gue ceritain kenapa gue masuk akuntansi. Itu karena pertama orang tua sih. Sebenarnya passion gue sih bukan di balik meja. Apa akuntansi kan di balik meja ya? Nggak di kolong meja. Ya. Terus mau taruh. Rispo. Jadi itu gue passion gue itu bukan di balik meja, tapi passion gue adalah yang terjun langsung lo ke lapangan mungkin. Gue suka konsep-konsep, gue suka ngomong, pokoknya gue passionnya gitu. Nah tapi karena orang tua bilangnya akuntansi itu gampang nyari kerja, akuntansi itu duitnya nanti gaji gede, pokoknya intinya kuliah dengan jurusan yang nantinya bakal banyak ladang pekerjaannya gitu loh. Oke, lo berarti ngeliatnya ke situ ya? Iya, Tapi kenapa lo milih internasional? Internasional karena kalau menurut gua sayang aja gitu, udah ada yang lebih dari reguler, ada internasional. Kenapa gua ngambil internasional gitu? Bukan karena lu reguler nggak terima atau gimana? Wah, karena gua nggak daftar reguler. Oh gitu. Karena gua langsung internasional. Berarti emang pada dasarnya lu pengen internasional? Iya, pada dasarnya gua sendiri pengen internasional. Tapi mungkin ada orang yang, aduh reguler mah ini gua nggak terima nih. Udahlah gue internasional aja. Internasional. Soalnya pasti dikit gitu kan. Malah reguler itu kan sebenarnya kelasnya itu kan di bawah internasional pasti kan, iya kan, pasti lebih banyak yang masuk ke internasional gitu. Oh gitu. Iya. Kalau di tempat lu banyak internasional. Banyak yang internasional banyak. Oh. Tapi emang kalau reguler kenapa? Apa? Enggak, emang proyeksi kerjanya tuh kurang. Bukan proyeksi kerjanya sih, kalau internasional itu kayak lebih luas aja loh. Contoh kita belajarnya kan pakai bahasa Inggris, mau belajar buku tugas bahasa Inggris. Terus kita bisa dapat kesempatan buat double degree juga, buat exchange ke luar negeri gitu. Ada kalau nggak salah ada beberapa kota kalau di situ tuh ada Cina, India, Rusia, Piala Dunia. Cina, Rusia, terus apa lagi ya? Jepang. Thailand Kayak Jerman belum. Ada lagi Ruin apa? Oh, turun di ruin ya. Terus gue pengen nanya nih, kan lu bilang ada double degree, ada yang student exchange, iya kan? Iya. Itu bedanya apa? Kalau pertama kalau student exchange itu cuman pertukaran pelajar cuman 1 semester 6 bulan. Oh, 6 bulan. 1 semester. Iya, cuman kayak pindah tempat belajar doang loh. Tapi gelar lu tetap SE gitu doang. Tetap essay. Nggak nambah. Kan kalau sekarang akuntansi katanya gelarnya SAK loh. Oh gitu. SAK. SAK tuh apa? Sarjana Akuntansi. Oh gitu. Berarti Bukan enggak? sarjana ekonomi lagi. Bukan, katanya SAK. Sebenarnya gue ya. Enggak bachelor beneran gimana? Ini yang pengen gue tanyain. Nah kalau yang double degree tuh? Kalau double degree itu kita 2 tahun di sini, 2 tahun di luar. Oh gitu. Jadi Nah, wisuda di sana juga, di sini juga kayaknya. Oh gitu. Terus dapat gelarnya 2, Indo sama 2. Untuk biaya kuliahnya tuh lebih mahal inter dong otomatis. Iya, inter dong. Nah, perbedaannya tuh apa namanya dibanding Kenapa sama yang bisa reguler? Iya, kenapa bisa lebih mahal? Satu pengajarnya ya. Pengajarnya itu bisa bahasa Inggris semua sih. Tapi ada orang luar nih.
Waktu itu di semester 3 sempat. Oh. Terus kita juga kadang-kadang sekelas sama orang yang exchange atau Pertukaran. degree ya juga ada. Terus gedungnya sendiri bagus, gedungnya bagus. Lantai 3 ya, Dit? 2 lantai. Oh, 2 lantai. Enggak kayak gue ya. Bapak saya tahu bapak. Kan kampus gue lantai 3, Dit. Iya. Ada lift Habis itu gedungnya lebih bagus, terus meja bakunya itu lebih bagus saya sih. Kalau kuliah biasa kan cuma meja kayak gimana ya? Yang Meja bimbel. kayak tempat bimbel lah. Meja gitu. bimbel. Ya gitu kalau kuliah biasa gitu kan. Nah, kalau misalkan di internasional itu meja beneran meja kayak meja-meja gede gitu, meja belajar komputer gimana sih? Oh, yang kayak di SMA. Iya, terus kursinya kursi yang bisa Kursi goyang. nasi goyang gini mulu. Kan lalu gue pijet-pijetin dan pijet. Jadi memang semuanya plus lah ya. Iya, itu pas-pas lah. Lu di kelas nyaman, Kelas segala macam. nyaman, iya. Di luar itu bahasa Inggris juga jadi terlatih kan. Iya, Jadi internasional tuh terlatih kan. Nah, jadi kayak terbiasa aja gitu sama Iya. bahasa Inggris gitu. Tapi kalau lo sendiri emang udah ada proyeksi ke depan gitu, pengen kerja akuntan di mana gitu, di perusahaan apa gitu? Apa lo pengen keluar jalur mungkin? Iya. Ya, Kan yang kita lihat nih ya, kayaknya tuh lo orang yang kayak lebih ke entertain gitu gak sih? waduh. Penghibur. Penghibur ya, laki-laki penghibur ya. Kan kita lihat video-videonya tuh kan di MLI ya. Kalau meja. Beda. Gue bukan Ini Rispo. bukan Rispo, bukan. Tulus kan. Oh, Iya. keren Riget. Iya. Lu gimana tuh proyeksi lu ke depan? Udah ada rencana? Yes, nanti kan jadi tuh ada penjurusan udah pas itu bisa Udah. bisa ngambil pajak, syariah, sama publik. Oh gitu. Nah, gue rencananya sih mau ngambil publik, pengen buka kantor akuntan publik sendiri. Oh, Kayak ini ya, konsultan. jasa konsultan ya? Ya, like that lah. Oh, Anjay. I see. Anjir bahasa Inggrisnya apa ya? Yes, I Cool, can. man. ya kayak gitu sih, terus kayaknya duitnya lebih ada situ sih, duitnya Oh, lebih gitu. ada, ya. Kenapa nggak milih syariah gitu? Sekarang lagi berkembang loh ekonomi syariah. Hmm. Itu menurut gue nih proyeksi ke depan nih, syariah ini menjadi salah satu alternatif sistem ekonomi baru. Tapi mungkin menurut gue pribadi ya, Radit nggak ngambil itu karena bukan passionnya. Iya, karena nggak sesuai dengan kepribadian Radit. Berarti lu nggak ikut 12 berarti. ya kenapa nggak ngambil syariah ya sama sih kayak bukan passion bukan ya. gue banget deh gitu. Gue takutnya mengambil Menyalahi syariah tapi aturan ya, Dit? gue sendiri pun belum bisa menjalaninya Oh, gitu. 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 Kayak, ngambil soalnya nggak bayar, ngambil doang makan. Enggak syariah itu ya. Enggak sih, jangan ditiru ya. Jadi itu Ngeri teman-teman, banget itu. kalau syariah tuh nggak bisa bayar. Menyalahi ya. Radit suka nggak bayar emang. Kotak danus ya. Iya, nggak usah gitu. Terus yang bikin kenapa sih anak-anak SMA tuh harus banget masuk akuntan? Nah, iya. Maksud gue masuk akuntansi itu kenapa sih mesti banget gitu? Maksudnya, Alasannya kenapa? alasannya lah biar orang-orang tuh mau masuk Masuk akuntansi, akuntansi. Yakin gitu. yakin dan gak salah pilih. Kenapa harus milih akuntansi? Ya karena tadi gue bilang itu akuntansi itu semua perusahaan masih butuh orang akuntansi. Semua perusahaan masih butuh orang ekonomi. Ladang kerjanya pasti banyak. Lo bisa bikin usaha, lo bisa ngirim akuntan publik sendiri. Ya intinya di Indonesia pun pasti banyak yang butuh akuntansi. Pasti banyak banget. Karena selama industri berkembang pasti dibutuhin ya. Nah, cocok, cakep banget apa itu ini. Tapi sebenarnya akuntansi itu tugasnya ngapain sih kalau di kantor-kantor? Soalnya sejujurnya gue nggak tahu gitu. kalau gue belum berkata kan belajar ya. Kalau belajar itu pembukuan sih intinya sih. Intinya Pendataan, pembukuan. Bukuan Misalkan- kayak kita SMA waktu itu belajar kan. Iya, tapi lebih advance. Kayak misalkan suatu perusahaan tuh pasti ada yang ngurus pajak gitu ya. Iya, ada gitu. Tapi apa bedanya sih sama yang tadi lu ada berapa? Ada 3 peminatan ya? Iya, Publik, syariah, syariah. pajak publik. Tapi Pajak. lu pajak tuh ada apa namanya? Perbedaannya tuh di mana? Gua kalau pajak gua cuman kita emang pasti dapat matkul wajib tuh pajak Wajib. dapat. Dapat kalau pajak. Dapatnya kita kayak hitung PPH, pajak penghasilan, pajak Menagih pajak. Ya, Kiat-kiat menagih pajak ya. pajak jadian.
Ya Allah, istilah lama banget. Udah nggak dipakai di Pokoknya sekarang. ini PJ. kayak pajak daerah, pajak restoran tuh bayar apa belajar semua. Perhitungannya gimana Iya. Enggak, masalahnya pajak jadian ini udah enggak ada di YouTube Rewind tuh udah enggak ada PJ. Udah beda zaman. 2019 bangun lagi pajak jadian. Coba. Ganti istilah PJ. Nih, Dit, lu kan masuknya yang internasional ya? Iya. Nah, dari internasional itu lu merasa terbebani gak sih dengan Label internasional? Sebenarnya sih gue biasa aja karena apa yang dipajak itu pun sama, kurang lebih sama loh, sama-sama ngitung, sama-sama ngurangin, sama-sama nambahin itu gitu. Nah, cuma yang membedakan adalah gue bahasa Inggris ini loh. Jadi ada kayak stigma internasional harus lebih bagus daripada reguler. Oh gitu. Ya, bukan masalah terbebani sih enggak sebenarnya. Tapi kita kayak punya kayak rasa internasional tuh harus lebih bagus pada reguler loh. Soalnya kita pakai bahasa Inggris gitu ya sih. Jadi lo harus responsibel terhadap jurusan lo ya, harus bertanggung jawab ya. Benar. Pandangan lu soal orang yang salah jurusan. Pasti lu punya pandangan tersendiri kan kalau misalnya orang salah jurusan tuh gimana sih? Lo awal-awalnya gimana? Apakah merasa Lu merasa salah jurusan atau enggak gitu? Nih sebelumnya gue kalau menurut prinsip gue ya, calon mahasiswa itu punya punya pilihan? dua pilihan. Ada dua arah lah. Dua arah. Satu itu adalah kuliah dengan passion dia, tapi dengan kuliah passion dia ini mungkin nanti di pekerjaannya susah dapatnya. Nah, kuliah di passion, nah dia yang mahasiswa ini mikir, gue kuliah di passion ini karena ini jiwa-jiwa gue banget, pasti emang nilainya bagus. Tapi kan belum tahu nanti di Dunia luar. dunia luar gimana gitu kan. Karena dunia luar tuh lebih kejam kan. Nah, betul sekali Bapak. Nah, Tapi biasanya yang kayak gitu sih ilmu budaya sih. Iya, Tapi kalau ada yang passion ekonomi kan? ya kan biasanya tuh passionnya kan kita nggak mungkin passion lu ngapain, passion gua ngitung duit orang ke akuntansi kan nggak mungkin kan passion langka itu. paling passionnya gambar, bernyanyi, memasak, memancing mungkin. Ya, Nah kan kalau itu sih yang pertama, yang kedua itu adalah orang itu kuliah tidak dengan passionnya. Contoh kayak gua bukan tipe-tipe orang yang bisa kerja di balik meja. Akuntansi kan di balik meja. Nah, tapi gue berpikir dengan gue belajar akuntansi, gue bisa mengembangkan passion gue di luar. Oh, di luar hal yang lu Di luar akademik. Contoh gue ngikut organisasi HIMA mungkin, UKM. Nah, kalau menurut gue dari dua pilihan ini, gue lebih milih yang kedua, yang lo kuliah dengan tidak passion lo, tapi mencari kuliah yang sekiranya nanti di tahun depan tuh bakal banget dibutuhin. Oh, jadi visioner ya ngelihatnya tuh. Harusnya ada visioner, iya. Kalau misalkan kita mikir sekarang gue enak-enak dulu aja deh. Gue suka gambar nih, gue kuliah gambar kali ya. Nah, kita ke depannya dibutuhin nggak kayak gini-gini kan? Kayak sekarang misalkan gambar sekarang udah bisa pakai komputer, bisa kali kan? Udah ada aplikasi ya kan? Nah kalau gue mikirnya ya gue mending kuliah dengan ke depannya tuh gue tuh punya jangka pekerjaan yang panjang loh, punya ladang pekerjaan yang panjang. Terus seenggaknya tuh gue tuh mengembangkan passion gue di luar. Jadi ya memperbanyak channel juga sih sebenarnya sih itu loh. Ya, walaupun itu nggak sesuai passion lu, tapi lu di luar itu lu bisa ngembangin diri lu. Gitu. Iya sih itu. Jadi ibaratnya bahasa itu lu mengorbankan suatu rasa untuk kebaikan yang lain. Iya, mantap. Iya. For your goodness sake lah. Terkadang rasa itu harus korbankan. Pesan-pesan moral. Buat kalian di luar sana. yang salah milih jurusan. Karena nggak ada salah milih jurusan ya. Nggak ada salah milih jurusan ya. Mungkin salah milih jurusan karena kalian merasa ini bukan gue banget nih. Oh, iya. Nah itu. Kan banyak orang ini bukan gue banget nih. Gitu. Ya seenggaknya lu mikir baik aja kalau misalkan lo salah masuk, misalkan contoh passion lo apa tapi masuknya ini, mikir baik aja nanti kalau misalkan gue kuliah ini ke depannya gue pasti kayaknya banyak di lapangan kerja yang butuhin jurusan ini deh gitu loh. Biasanya anak-anak tuh merasa salah jurusan kan semester 1 semester 2. Iya biasanya di awal-awal tuh mereka aduh kayaknya nih bukan gua nih. Sebenarnya mereka cuma ngeluh sih kalau menurut gua. Iya. Soalnya gua kan MIPA gitu ya, banyak laporan segala macem gitu, orang jadi males gitu. Capek. Pada dasarnya karena anak-anaknya males. Males saya sih.
Ya sama kayak contoh misalkan passion lo ngegambar, misalnya contoh gambar, tapi lo masuk ekonomi. Nah, dari ekonomi ini kan kita cuma nggak belajarnya nggak cuma kayak hitung-hitungan, kita juga belajar gimana cara bisnis plan, gimana caranya kita membuat perusahaan itu strategi marketingnya gimana. Itu ekonomi udah belajar gituan. Nah, misalkan nanti lo masuk jurusan ekonomi, terus lo punya passion gambar, contohnya tato art. Misalkan setelah lulus itu lu bisa mengelola bisa kerja di Yosan. Ya. Tato Yosan. Bisa. Lagi susah. Gua lagi misalnya lu setelah lulus lu bisa mengaplikasi ilmu ekonomi lo ini untuk membangun usaha tato. Bisnis tato. Betul. Itu kan kayak kuliah lo berguna. Jadi lu dapat bisa dua-duanya. Nah, Ya, lu bisa melakukan pembukuan dengan tato. Jadi buku jadi tato ya. Enggak, gini loh, ini bahasa Indonesianya ya. Jadi lu udah bisa nih gambar, ya udah lu tekunin gambar aja, nggak usah kuliah. Tapi lu kuliah yang lain, biar kalau lu buka usaha gambar, lu ngerti ilmu ekonominya. Oh iya. Nah, ini biar bisa menjalankan. Jadi kuliah bisnis tuh, kuliah lu nggak sia-sia juga. Iya. Nggak Nggak ada ya, ilmu tuh nggak ada yang sia-sia. Sia-sia. Yang Secara sia-sia. ilmu sampai negeri Cina. Wah, ada. Tapi saya cinta unsut. Unsut, Indonesia negeriku. unsut kampusku. Unsut akreditasi A. A, baru A, mantap. Baru tahun ini ya. Tahun ini A. Setara UI. Oh iya dong. Setara UI, UGM, UGM, Unbrau. Brawijaya. Ya udah, lu ada yang mau disampaikan? Ada yang mau lu nggak? sampaikan yang nggak sampaikan buat nggak? teman-teman? Ada di SMA. Ini sebenarnya Mungkin. salah satu tujuan gue bikin YouTube ini tuh banyak banget ya. Kayak waktu gue SMA itu temen gue nanya gitu kan, lu masuk jurusan apa Sen? Mesin. Kenapa nggak STM aja? Itu menurut gue pikirannya tuh terlalu pendek dan tidak visioner gitu loh. Soalnya gini ya, misalkan mesin lah, gue jelasin dikit. Itu lu bisa aja kerja di perusahaan minyak, terus lu bagian ngurusin turbin atau bagian diapanya, dan gajinya gede gitu. Jadi lu nggak bisa underestimate jurusan orang gitu. Betul. Bahkan jurusan yang kita pikir Nggak penting. ya nggak penting gitu, Betul. itu bisa gokil lah. Jangan sampai berpikiran pendek. Lu ada yang mau lu sampaikan nggak? Ya, buat adik-adik anak SMA nih kan yang masih bingung. Atau nggak buat orang tua yang bingung anaknya mau milih kuliah di mana? Iya. Siapa tahu Radit bisa membantu. Ntar kan ada nih pas lagi milih Oh, jurusan. orang tua maksa-maksa. Pas milih jurusan, wah mini apa akun, mini atau akun, gitu kan mungkin- banyak kan. Soalnya sama-sama ekonomi, apa bedanya nih? Ntar juga belajarnya ini doang. Orang kan mikirnya gitu. Ayo, Rispo, silakan. Pergi bentar. Ya buat teman-teman nih, buat gak usah ngomong adik-adik, teman-temannya biar asik lah. Oke. Buat teman-teman yang misalkan nanti kan tahun depan UN, terus kita ada SBM dan lain macam. Intinya gini loh. Intinya lo jangan pernah takut itu salah jurusan. Jangan pernah takut itu salah jurusan. Misalkan nanti ini bukan passion gua. Ya lo mikir positifnya aja, nanti dari itu siapa tahu lo bisa mengembangkan passion lo gitu loh. Jadi intinya jangan pernah sia-siakan kesempatan kuliah. Mantap. Itu sih karena masuk negeri susah banget nggak bohong. Lu senakal apapun, sebandel apapun, lu SBM gak keterima, bingung lo mau kemana. Iya. Kalau lagi terima yang unsur, susah. Tapi untuk anak lo yang anak tongkrongan yang suka pulang malam segala macam. Lu jangan putus asa. Pernah putus asa. Soalnya gue tahu banget Radit nih. Nah, Radit termasuk. Orang tuh gak ada yang nyangka gitu. Seorang gue, seorang Radit, seorang Wahyu. Orang itu bakal yang- masuk negeri tuh gak ada yang nyangka. Gitu. termasuk orang yang diragukan. Iya. Tapi pada dasarnya ya. Dan terjadilah kun fayakun. Yoi. Dari calon ketua Rohis Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya yang tidak jadi. Mantap. Belum selesai. Oh iya. Iya, Lanjut. Silakan. Pokoknya ya intinya apa ya? Intinya kayak tadi gue tuh ngomong apa ya? Ya buat orang-orang yang suka nongkrong dan segala macam, jangan putus asa. Pasti masih ada kesempatan, masih banget. Ya kita boleh tampilannya kayak kita berandal, kita sering nongkrong, pulang malam dan macam-macam. Tapi kan orang-orang nggak tahu otak kita gimana ya. Betul. Kan pokoknya ya kita jalanin aja. Intinya gak usah mikirin kata orang lah, lo gua kayak gitu. Terus buat para orang tua mungkin gue sedikit apa ya, maksudnya Kritik. bukan kritik sih kayak Mau memberi Kasih saran. saran lah. mama, papa, bunda, ayah, Iya.
Abi, Umi, Iya. Ini di iya, Pipi Mimi, Pipi, Mimi, Apa ama? ya. Otosan, Otosan. Pokoknya kalau gue sih mikirnya ya kalian misalkan kalian udah nyuruh anak kalian diarahin buat contoh masa ini kamu masuk akuntansi aja nanti bakal bagus kok prospeknya gitu. Tapi kalian jangan pernah lupakan juga passion dan minat dari anak kalian. Misalkan contoh anak kalian sukanya gambar atau musik dan ya marawi. Ya sahabat kan kalian tuh harus tetap mendukung karena anak-anak kalian udah mau ngikutin arahan jurusan mana yang kalian mau gitu. Jangan sampai passionnya itu berhenti juga. Nah, iya gitu. Karena kadang-kadang passion itu malah yang membuat misalkan jadi kita semangat gitu ya. Contoh gua passionnya suka nyanyi nih, tapi tiba-tiba sama orang tua gue udah kamu sini aja terus kamu gak usah nyanyi lagi misalkan itu kayak misalkan itu kurang semangatnya loh, kurang gak ada semangatnya karena kurang menyalurkan apa yang dia pengen. Nah kalau misalkan kalian membebaskan anak, kamu mau apa nyanyi, oke, les gitar, oke, ayo tuh gambar, oke, semua diikutin. Itu kayak meluapkan kesenangan mereka, mengeluarkan kesetresan mereka melewati passion mereka gitu. Pasti kalau misalnya kita melakukan suatu passion kita, suatu yang apa yang kita senangi, pasti itu pasti bakal senang banget sih. Jadi mood booster lah. Pendorong semangat. Iya, pendorong semangat gitu. Seperti gitu sih. Jadi gini, kuliah kan penat. Maksudnya Butuh hiburan. lu butuh hiburan. Misalkan lu suka bikin rumah-rumahan kucing, ya itu lu ya kan ya bisa aja dong Itu ya. ini market. Iya market ya. Lu suka gambar, lu suka mendesain, flip battle lah gitu. Bisa sih. Bisa sih. Bagus. Nah, kalau kalian bingung kuliah di mana, di BSI aja. Google soalnya sekolah di sini. Pokoknya intinya semua kuliah sama aja, semua tempat kuliah sama aja. Yang kalian bikin itu jangan label yang bagus, kayak contohnya banyak kan ITB, IPB, UGM, Umbrau itu kan Undip. Ya, emang labelnya bagus. Emang bagus. Tapi kalian juga Ada yang lain juga. unsur. Nah, kalau kalian itu kuliah itu lihat akreditasinya. Kalau misalkan akreditasi udah A, itu udah paling bagus Indonesia. Thank you banget. Iya. Thank you banget. Makasih banget nih kau udah diundang. Gokil. Seneng banget gue. Soalnya gue nambah pengetahuan gue juga kan. Iya sih. Ada Kamu gak tambahan. mau salaman anak-anak? Gimana ya jauh ya? Nanti aja lah si belakang. Oke, mungkin sekian dulu dari episode kali ini tentang mahasiswa akuntansi ini yang Internasional. ngasih inilah. Wejangan. Itu kalau kata orang Jawa tuh jangan. Anak rantau. Anak rantau. Sebelumnya kalau boleh nih Dit, nyanyi himne unsut dulu Dit. Udah gak usah. Kami mahasiswa unsur. Apa? Universitas tutup aja langsung. Negeri Jenderal Sudirman maju terus pantang mundur. Thank you. Universitas Negeri Jenderal